Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dari kalangan malaikat dan dari juga manusia. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hajj ayat 75, "Innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir." Sungguh Allah memilih para malaikat sebagai rasul-rasul dan juga sebagian manusia. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi rasul yang diutus Allah itu sangat banyak sekali. Sedangkan nabi sekaligus rasul itu ada 25. Siapakah dia nabi-nabinya? Pertama, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ke-25 nabi dan rasul sekaligus. Ya. Sekarang apa sih tugas para rasul? Tugas para rasul yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rasul adalah penghubung antara Allah dan makhluknya. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan, tentunya melalui jalan para rasul. Karena rasul diutus kepada kaumnya. Jadi agar kaumnya itu memahami apa-apa yang disyariatkan oleh Allah, maka diutuslah para nabi dan rasul. Seperti itu. Jadi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariat, menyampaikan perintah dan larangan Allah. Itulah tugas pertama para rasul. Yang kedua, agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat apa sih rahmat itu? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Jadi tugas yang kedua para rasul adalah untuk menyebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Tugas yang ketiga adalah menjadi tauladan atau contoh yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah tauladan yang baik, uswatun hasanah ya, bagi siapa yang mengharapkan ya kehidupan akhirat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tugas yang ketiga adalah sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik dalam hal kehidupan, dalam hal berdagang, berumah tangga, semuanya meliputi segala bidang. Uswatun hasanah, contoh bagi kita. Dan yang keempat adalah sebagai penyempurna akhlak. Ya. Karena akhlak manusia itu bisa berubah-ubah. Nah, jadi dia utusnya Nabi Muhammad khususnya itu untuk menyempurnakan akhlak kita, memperbaiki akhlak kita, ya. Innama bu'itsu
liutammima makarimal akhlaq. Ya, sungguh ya aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, inilah akhlak manusia yang kadang tidak baik itu disempurnakan oleh akhlak Rasulullah, dicontohkan oleh akhlak Rasulullah. Sampai-sampai Allah memuji Nabi Muhammad, ya, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu berakhlak agung, berakhlak mulia. Bayangkan, Sang Khalik memuji ciptaannya, Sang Pencipta memuji ciptaannya. Ya, itu masya Allah, sungguh luar biasa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita pelajari di waktu-waktu mendatang. Rasul ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bahwa Allah berfirman, maka bersabarlah sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi, dan janganlah kalian terburu-buru. Surah Al-Ahqaf. Jadi yang dimaksud Rasul ulul azmi menurut ayat tadi adalah mereka yang memiliki kesabaran sehingga patut untuk kita contoh. Kesabaran mereka dalam menyikapi segala percobaan, segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi tentunya cobaan-cobaan para nabi yang lain. Jadi kesabaran mereka harus kita contoh. Rasul ulul azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh diberikan cobaan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan banjir yang sangat besar sekali, dan Nabi Nuh membuat perahu yang juga yang sangat besar sekali. Nabi Ibrahim diberikan cobaan, dia bersabar atas kezaliman Raja Namrud sehingga dia dibakar, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki apinya menjadi dingin. Nabi Musa dikejar-kejar Firaun. Dia bersabar, lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat bisa membelah lautan. Nabi Isa, dia bersabar dari kejaran orang-orang kafir, ya, sehingga Allah mengangkat dia ke langit, ya, sehingga dia selamat dari kejaran orang-orang kafir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersabar dari kejar-kejaran orang-orang kafir Quraisy, ya, sehingga dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mukjizat yang berupa Al-Quran. Itulah Rasul ulul azmi. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.